Mari kita kaji ayat innal ladina tawaffahumul malaika, turun kepada sekelompok orang yang mengaku Islam dan tidak mau hijrah, tidak mau pindah dari Mekah, Darul Kufar waktu dulu. Mekah itu Darul Kufar dulu, negara yang dihuni oleh orang-orang kafir. Mekah itu yang memerangi Nabi Muhammad namanya Kufar Mekah. Tapi Nabi Ibrahim memerangi orang syirik di Mekah gitu. Jadi ada orang Islam, ada orang syirik di Mekah itu. Yang kita bahas yang kafir, ada sekelompok orang Mekah yang kafir pura-pura Islam. Terus ketika perang Badar berperang membela orang musyrik. Ini Mekah ini. Orang Mekah itu ada memang yang pura-pura Islam, menyembunyikan kemunafikan ketika berperang bersama orang kafir. Maka ketika bil moqami ma'al kufar, bersama orang kafir, terbunuh di perang Badar, terbunuh oleh malaikat karena terus terang di perang Badar itu malaikat turun ke bumi, ikut berperang juga pakai selendang itu, pakai kuda, makanya menang di perang Badar. Karena malaikat ini pesuruh yang disuruh-suruh Allah. Malaikat itu seperti yang diceritakan mengenai sholawat. Kita bersolawat, malaikat ada yang menyampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah di salah satu hadis itu, menyampaikan kepada Allah. Jadi setiap ada orang bersolawat, di situ ada malaikat yang tukang menyampaikan sholawat, maka dijawab oleh Nabi Muhammad. Di salah satu hadis keutamaan sholawat. Setiap majelis, berapapun majelisnya, setiap malam itu pasti ada malaikat. Dan kita mempercayai malaikat ini karena punya judul 10 judul yang besar-besar, proyek trayek. Dari 10 tugas itulah tercakup semua sebenarnya. Dibuka oleh malaikat yang paling menjawab kehidupan keislaman kita ini, malaikat Jibril kan. Di awal-awal itu malaikat Jibril sudah diceritakan menampakkan diri kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya wahyu Al-Quran ini, sudah kita mantap yakin Al-Quran memang dari Allah. Prosesnya Allah menurunkan ke Lauh Mahfud, Allah menurunkan ke samai dunia, dan Allah menurunkan melalui malaikat Jibril 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana 17 Ramadan itu Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya peperangan orang kafir dan orang Islam yang dinamain dengan Badar. Maka di Badar itulah ayat ini terjadi.
ada sekelompok jemaah golongan yang tidak mau hijrah ke Madinah, bersekukuh untuk tetap di Mekah, pura-pura Islam, menyembunyikan kemunafikan, berperang bersama orang kafir di perang Badar. Itu malaikat yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita. Kita percaya. Dan kehidupan kita dibuka dengan malaikat yang Israfil, tukang niup trompet. Itu kiamat itu. Tiupan pertama kiamat, tiupan kedua bangkit lagi yaumul ba'as itu. Terus bagi rezeki itu kan, mencatat amal baik. Nah, di amal baik ini ya termasuk malaikat yang mencatat selawat kita kepada Nabi Muhammad, amal baik kan. Wibah kita juga dicatat oleh malaikat pencatat amal jelek. Setelah itu masuk ke kuburan, Mungkar Nakir juga ada di situ, menginterogasi pekerjaan kita. Baru surga neraka finishnya malaikat. Malik Ridwan itulah proyek besar di dalam agama ini. Artinya kehidupan kita itu memang bersama malaikat kalau ketika baik. Ketika jelek juga ada faktor bersama jin, bersama setan. Ada juga setan. Akan datang setan itu karena sudah divonis ahli neraka kepada manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari samping, kanan. Jin juga ada, jin. Surat jin itu ada. Jadi kita yakin sudah malaikat yang membunuh orang yang dolim itu karena pura-pura Islam dan menyembunyikan kemunafikannya. Ketika berperang membela orang musyrik, sama malaikat dibunuh di perang Badar itu. Itulah namanya orang dolim, mendolimi dirinya sendiri, pura-pura Islam, membela orang kafir, ketika perang terbunuh oleh malaikat. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Masih satu ayat ya. Maka jawabannya orang yang saya ceritakan tadi, di mana asbabul nuzulnya itu menjelaskan bahwasanya yang saya jelaskan tadi itu asbabul nuzulnya itu. Asbabul nuzul turun kepada orang ahli Mekah yang bicaranya bilang Islam, takallamu bil Islam walam yuhajiru, tidak pergi ke Madinah, wadharul iman, menampakkan keimanan, wasarun nifaqoh, kemunafikannya disimpan. Ini musuh agama. Iddarkil asfali minan nar, munafik yang seperti ini. Ulama kana yaumu badrin kharaju mal musyrikina illa harbil muslimina. Ketika Yaumal Taqal Jaman itu, Yaumul Badar 17 Ramadan itu, orang-orang tersebut kharaju mal musyrikina, bersama orang musyrik, ila harbil muslimina, untuk memerangi orang muslim, fakutilu, terbunuh.
wa darabatil malaikatu wujuhahum wa adbarahum, dimusnahkan oleh malaikat. Memang di perang Badar malaikat turun. Ini satu ayat. Maka qalu kunna mustadafina fil ardi, ini gambaran perkataannya itu ngakunya kenapa tidak mau hijrah, mustadafin, ngakunya lemah, tidak punya kemampuan. Najizina an iqamatiddin, apalagi mikirin agama, sudah gak mampu, kan pura-pura Islam. Maka tetap di fi ardi Mekkah, tetap di Mekkah gitu alasannya. Dikatakan lagi kepada mereka, apakah tidak berpikir kalian bahwasanya tempat itu sangat luas, ada Madinah kan. Dari negeri kafir Mekkah, pergilah ke Madinah hijrah. Maka divonis oleh Allah orang yang kafir tadi, faulaika ma'wahum jahannam, tempat orang-orang tadi yang pura-pura Islam, menyembunyikan kemunafikan di awal-awal Islam, di perang Badar membela orang kafir, dibunuh oleh malaikat, tempatnya orang-orang itu ma'wahum jahannam, tempatnya itu neraka, wasa'at masiro. Dan neraka jahannam itu sejelek-jeleknya tempat. Parahnya lagi, kalau yang innalladzina tawaffahumul malaika, sampai diberangus sama malaikat, dimusnahkan orang-orang yang pura-pura Islam dan menyembunyikan kekafiran, kemunafikan, berperang membela orang kafir, dimusnahkan sungguh. Cuman ada sifat sebelum dimusnahkan malaikat, ketika ada interview, ada wawancara ya, jawabannya itu tidak terpikir untuk berpartisipasi untuk agama, itu tidak terpikir karena tidak punya kekuatan. Itu kan gaya-gayanya orang apa? Orang tidak mempunyai mental dakwah. Padahal di Al-Quran diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu perintah itu. Kewajiban semua manusia ini mengajak orang-orang untuk mengenal Allah, untuk di agama Allah gitu. Dengan hikmah, menampilkan perilaku yang tidak menimbulkan fitnah. Karena sekarang banyak di awal-awal ngaku kiai, sekarang itu ngaku kiai, ngaku ustadz, ternyata ustadz cabul dan kiai cabul. Setelah ditangkap sama polisi, tidak ngaku kiai. Ini sama dengan keterangan di kitab Hikam itu dijelaskan, wala tabarrajta al-muqawwanat fa innama hiya fitnatun fala takfur. Syekh Athaillah sudah mewanti-wanti kepada kita bahwasanya di akhir zaman itu banyak orang yang menampakkan di awal-awal, adharatkah, menampakkan kepadamu seperti ini, seperti itu kehebatannya, mengaku-ngaku. Sampai digambarkan di kitab Hikam itu, walaupun ada orang yang bisa berjalan di air, terbang di
udara. Sekarang sudah ada semua itu. Kalau berjalan di air pakai kapal feri gitu kan. Di awan itu pakai pesawat. Dan di atasnya lagi digambarkan oleh Syai'atullah bisa membuka sir. Aku ngaku mukasafah itu. Kalau masih sebatas ngaku-ngaku dan pekerjaannya itu menabrak syariat, itu sudah bukan kiai, bukan ustadz. Buktinya ketika ditangkap polisi, nggak ngaku kiai. Yang kiai sungguh tidak seperti itu. Yang ustadz sungguh tidak seperti itu. Yang ulama itu innama yahsallaha min ibadihil ulama. Kalau ulama itu sudah mengenang ajaran khauf. Mau mengerjakan apapun, ingatnya kepada Allah, takut dibenci oleh Allah, itu ulama. Mengerjakan, mau ngajar, kalau tidak takut kepada Allah, tak usah ngajar. Mau mengerjakan apapun ketika tidak didasarin takut kepada Allah, tidak dikerjakan. Takut sungguh, takut. Sejam, 2 jam, 3 jam. Sampai tidak ada kata-kata berani kepada Allah sampai. Itu takut masih kelas dasar ya. Kalau yang takut sungguhan kepada Allah, lihat api itu langsung pingsan. Itu ilmunya ulama. Ulama itu tidak predator. Kalau predator itu bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Ya, kalau versi kita hikam, kita diwanti-wanti, predator sudah gak kuat, fitnahnya dunia itu fitnahnya kan wanita, harta, tahta. Ternyata predator yang ngaku-ngaku ini itu di awal sudah tidak kuat fitnahnya dunia ya. Niatin apapun yang kita kerjakan untuk agama itu untuk agama gitu. Karena dengan niat kita itu bisa mendapatkan pahala. Pekerjaan yang mubah diniatin itu bisa menarik pahala. Diniatin saja. Kalau kita sudah banyak untuk gerakan agama umpamanya, niatin sudah. Termasuk saya ini tak niatin terus kehidupan saya ini untuk agama sudah. Dakwah gitu. Diusahakan takut kepada Allah, tidak meniru perilaku predator gitu. Sekarang payah predator bukan cuman predator santri putri sekarang. Guru sekolah, guru pesantren predator sesama laki-lakinya sudah ada, muncul tadi sore itu. Tadi sore beritanya muncul predator laki-laki sudah ada. Kenapa muncul terus? Karena sekarang ini kehidupan media sosial. Dulu gak ada media. Kejadian aib-aib itu sudah ada. Dan konsekuensinya bagi pondok pesantren yang dibina itu runtuh biasanya. Karena sudah tidak dipercaya oleh tetangga. Dulu waktu tidak ada media sosial saja, predator-predator itu sudah bisa meruntuhkan pondok-pondok pesantren. Karena kalau analisa saya tidak kuat, bapaknya tidak terbukti, kakeknya belum terbukti, atau kakeknya bapaknya sudah terbukti jadi kiai, tapi diri sendirinya mursal.
Ada yang dirinya sendiri ngaku ini dan itu, aslinya predator kan belum dimulai dari bapak dan kakeknya. Sangat mungkin ambruk, pondoknya ambruk, pasti ambruk. Dulu saja gak ada media sosial ambruk, apalagi sekarang. Sekarang itu setiap ada kejadian bisa diliput. Hari ini keluar hari ini. Dulu hari ini tidak keluar kemana-mana, di situ saja, tapi konsekuensinya sangat jelas, bisa meruntuhkan pondok pesantren. Maka kita harus paham hakikatul amri wa makna wiya. Kalau cuman dohirnya, jangan memvonis seseorang, karena hakikat dari kejadian itu lain dengan dohir yang kita lihat. Tapi kalau sudah terbukti, barulah itu dohir wa batinan sudah terbukti. Jangan terkecoh. Terus itulah media sosial, para pemirsa. Orang menginginkan keberlangsungan suatu hal, maka harus dijaga dengan segala hal. Ketika sudah berlangsung itu bergerak semakin maju, itu sudah fadl dari Allah. Tidak usah banyak bicara, sudah. Banyak bergerak boleh, dan jangan merobohkan tujuan kita. Itulah hakikat dan dibaliknya. Memang harus banyak berpikir mendalam, harus analisa, dan harus sungguh-sungguh kuncinya. Apa tujuan hidupmu? Kalau sudah ketemu tujuannya, dikerjakan dan syukurin pencapaian. Dan nggak usah banyak bicara, sudah ini dan itu, kalau sudah berjalan dan mencapai. Karena kekurangan kita tidak bisa melihat hakikat. Hakikatnya sesuatu itu tidak bisa. Karena hakikatnya itu kadang tidak seperti yang kita lihat. Bagusnya di mana? Bagusnya di kontribusi dan bereaksi kepada agama itu. Kalau merobohkan dakwahnya, nah itu jelek juga, seperti predator. Kembali ke ayat ini, di ayat tadi, ketika ditanya orang yang pura-pura Islam menyembunyikan kemunafikan, apa kontribusimu terhadap agama? Tidak ada, karena tidak mampu gitu. Jawabannya tidak mampu. Ditanya lagi, kenapa tidak hijrah ke Madinah? Kalau tidak mampu di Mekah, pindah aja ke Madinah. Sudah gak bisa, hijrah gak bisa, berkontribusi untuk agama di Mekah gak bisa, ya jahanam, divonis oleh Allah. Yang boleh tidak hijrah dulu itu ke Madinah hanya orang yang memang tidak mampu, bukan pura-pura tidak mampu. Baik itu orang laki-laki, kalau tidak mampu sungguh hidup di Mekah, tidak bisa ke Madinah, dan anak kecil, wal wildan, perempuan tidak mampu, gak apa-apa tinggal di Madinah, gak usah hijrah. La yastati'una hila, tidak mempunyai kemampuan. La quwata lahum,
alal hijrati wala nafaqota, tidak punya bekal, ya gak usah hijrah. Wala yahtaduna sabila, dan gak ada yang menunjukkan jalan. Karena di ayat ini ada al-laisi. Al-laisi ini tua dan ngomong ke anak-anaknya, saya tidak mampu hijrah, saya tidak lihat jalan, sudah sepuh, tapi dibawa sama anak-anaknya hijrah ke Madinah. Al-laisi di ayat ini, ya setelah nyampe di Tan'im Madinah meninggal Al-laisi ini. Jad ibn Dumroh, namanya apa ini? Janda, oh ya, Janda namanya. Janda bin Dumroh ini dibawa oleh anak-anaknya ke Madinah. Sampai ke Tan'im meninggal. Maka seperti Al-Janda bin Dumroh Al-laisi, lau waffa fil madinati lakana atamma ajron. Keren kalau ada orang nyampe ke Madinah, meninggal di Madinah, hijrah, sempurna pahalanya. Di hadisnya ini. Subul nuzulnya itu seperti itu. Cerita ayat yang ilal mustadafina, yang dal mustadafina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastatuna wa la yahtaduna sabila. Fa ulaika asallahu ayyafu anhum, maka orang-orang yang memang tidak mampu dan tidak termasuk seperti Al-laisi, tidak ada anaknya yang bisa membawanya, semoga diampunin. Islam tidak hijrah ke Madinah, semoga diampuni. Karena yang hijrah ke Madinah itulah bisa menaklukkan kota Mekah. Orang yang tidak mampu dulu diceritakan ketika mau hijrah ke Madinah tidak mampu sungguhan, semoga dan disemogakan, semoganya diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, yajid fil ardi murawama. Ini saya nafsirin ini, saya larikan ke hijrah dari Mekah ke Madinah dulu. Soal hijrahnya kita pindah tempat, ya itu kan pindah tempat. Ada hadis hijrah karena Allah, karena Rasul, karena dunia, karena wanita, maka yang didapat cuma itu. Iya, dulu itu menjelaskan yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wa may yuhajir fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah, yajid fil ardi marawaman katsira wa sya'a, mendapatkan keistimewaan. Lihat saja yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu mendapatkan keistimewaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hijrah ini bisa diartikan implisitnya secara indikator kecilnya. Jadi kalau hijrah bukan hijrahnya kita, itu hijrahnya orang Islam dari Mekah ke Madinah. Sudah selesai hijrah di dalam agama. Kalau indikator di bawahnya hijrah seperti bergerak, dari tidak bergerak kan pindah, dari tidak bergerak ke bergerak itu pindah. Bergerak untuk agama, dari tidak ada gerakan jadi bergerak, itu kan bukan hijrah. Atau pindah daerah itu bukan hijrah. Urusannya ada kok, kepala desa, masa hijrah
hijrah seperti itu. Kalau itu hijrah, diingat lagi sejarah tentang hijrah itu Nabi Muhammad disakitin terus. Ke Habasyah gagal, ke Madinah baru berhasil kan begitu. Jadi kalau pindah kependudukan, ya pindah penduduk itu. Nah, bedanya di ud'u sabila itu. Kalau berdakwah, pindah penduduk dakwah, jangan masukkan ke ayat ini. Ayat ini untuk keistimewaan para muhajir, bukan untuk kita-kita yang tidak ada apa-apanya ini. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murawaman katsira wa sa'ah. Kita aja pindah penduduk kadang menemukan kesuksesan, ya sama dulu, mirip-mirip saja, bukan langsung hijrah. Mirip-mirip karena terjun di dakwah kan. Rizkinya tidak kurang, tercukupin rizkinya. May yakhruj min baitihi muhajiron ilallah wa rasulih. Ini makanya hati-hati karena di tafsirannya itu Al-Laisi yang masuk ke ayat wa may yakhruj min baitihi, di atasnya itu berarti fokus ke hijrah dari Mekah ke Madinah. Jangan dimasukkan pindah-pindah penduduk itu, jangan dulu tuh. Jangan dulu. Jangan menjual Al-Quran terlalu mudah seperti itu, jangan. Pindah penduduk dengan hijrah ya beda. Kalau pindah penduduk dari daerah ini ke daerah ini kan cuma pindah penduduk, ada urusan pindah penduduk kan. Kelahirannya di sini, domisili di sini, bukan langsung menyamakan ke Nabi dari mana. Kan jauh sekali. Ya, gerakan seperti itu mirip-mirip lah. Tapi ayat ini untuk beliau karena di tafsirannya kita tidak masuk, cuman mirip ya gak ada salahnya, mirip kan belum tentu 100%. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, Al-Laisi ini untuk hijrah ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Al-Laisi ditimpa ajal, summa yudrikul mautu fit thoriq, di Tan'im, maka jawabannya atamma ajron, sempurna pahalanya Lais. Kama waqa'a. Nah, kama waqa'a di sini, adakah kita seperti Al-Laisi dari Mekah ke Madinah? Enggak ada sudah. Kalau sahabat yang dulu ada masih. Kama waqa'a, karena kab di sini tamsil banyak, berarti yang lainnya yang tidak disebut. Kama waqa'a li Jid'i ibni Dumrah Al-Laisi, ya sebabul nasibnya Al-Laisi. Jadi baca tafsir itu bisa membuka cakrawala keilmuan kita, keimanan kita kepada Allah. Dan tafsir yang saya buka ini tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu analisa, tambahlah tafsir-tafsir yang lain, nanti ada tafsir yang belahnya ditampakkan. Karena kalau ngandalin kepinteran kita saja, kita ini tidak diakuin oleh siapa-siapa masih. Kalau yang ngarang tafsir Ibnu Katsir, Al-Munir, Al-Misbah itu kan sudah diakuin sedunia. Jadi kita bisa mirip-mirip pun tidak persis. Cakrawala keilmuannya luas. Ada yang cinta tafsir apa gitu, Ibnu Katsir, ada yang cinta. Saya dikasih tahu baca tafsir ini. Laqad waqa'a ajruhu, maka pahala atamma ajron itu urusannya kepada Allah pahalanya, wa kana Allahu ghafurur rahim.
Dan ditutup lagi oleh ayat ini, Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun kepada mustad'afin atau mustad'afin tapi dibawa oleh anak-anaknya hijrah ke Madinah dapat pahala. Meninggal karena sudah tua dibawa ke Madinah dari Mekah atamma ajron. Nah, ini semangat dakwah fi sabilillah digambarkan hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Kita indikator di bawahnya, kalau orang semangat dakwah untuk Islam dijamin oleh Allah kehidupannya sejahtera untuk Islam dulu. Untuk kehidupan yang lain ya bekerja dari yang lain, gak apa-apa. Mungkin kesimpulannya kalau saya simpulkan, ya kadang ada orang yang munafik terjun di agama Islam ini ada. Itu dihantam sama malaikat. Itu kesimpulannya. Malaikat, kerjaannya malaikat itu sudah. Yang menghantam orang-orang yang seperti itu. Dulu saja seperti itu. Dan dulu itu ada orang yang mulia karena hijrah. Sekarang kita ikutin. Berarti jelas dibedakan dua di sini. Ada yang baik, ada yang jelek. Yang jelek itu tidak pernah baik dan yang baik tidak pernah jelek. Yang namanya kiai tidak pernah menjadi predator. Kalau yang predator pura-pura jadi kiai itu bukan kiai. Pura-pura ustadz. Itu bukan ustadz. Karena kiai yang sesungguhnya, ustadz yang sesungguhnya. Apalagi ulama. Kalau ulama lain lagi. Khusyahnya tinggi. Tidak mungkin jadi predator kalau ulama. Dan yang jelek tidak akan baik ya. Jamaahnya innalladzina tawaffahumul malaikah. Pura-pura Islam itu. Jahannam nanti. Kalau tidak tobat, tidak diterima tobatnya, orang yang pura-pura Islam, pekerjaannya tidak sesuai itu, yang sampai terbukti, buktikan dulu. Kalau mau menuduh orang jahat, buktikan dulu orang itu jahat. Kalau cuman ada indikator tidak bisa membuktikan, asa ayyakuna khairam minkum. Siapa tahu orang yang kamu curigain jelek itu lebih baik dari awakmu, gitu kan? Dan sesama manusia tidak boleh wibah terlalu tinggi. Walaupun ada media sosial, wibahnya orang dibuka semua. Seperti tadi saya tidak menyebut nama kok. Itu kan pengaruh media sosial. Karena wibah itu paling jeleknya dosa yang bisa melunturkan amal baik sebagaimana rumput terbakar dan seperti orang memakan bangkai saudaranya. Wibah itu. La yashhuru qauman min qaumin asa yakunna khairam min. Ya kan begitu ayatnya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Paling bagusnya orang itu bagus di antara sesaudaraan. Faslihu baina akhwaikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti takwanya seseorang itu yang dilihat oleh Allah. Agama ini jelas para pemirsa. Terus yang kesimpulannya itu seperti tadi, ada orang baik bisa kita tiru. Kita akuin keistimewaan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita mirip-mirip, walaupun tidak mirip 100%. Bakal pas dikatakan hijrah, kalau saya belum bilang hijrah sih. Kalau cuman pindah penduduk ya pindah penduduk. Hijrah itu hijrah muhajir istimewa. Adanya itu dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah bahasa Indonesia dilihat lagi
di tata bahasa Indonesia itu. Takut hijrah apa? Takut kita terlalu pede, merasa sudah seperti orang hijrah yang dulu. Tidak lah, sudah cuman mirip-mirip, pindah penduduk mirip-mirip gitu aja. Karena kalau dikaji kadang orang pindah penduduk itu lebih melarat lebih melarat karena pindah penduduknya itu bukan untuk agama. Lebih melarat, mau dibilang apa kalau pindah penduduk dibilang hijrah itu. Makanya saya hati-hati, pindah penduduk saja. Sukses, pindah penduduk sukses. Gak pindah itu orang itu kalau ditakdir sukses, sukses juga. Cuma takdirnya dipindah penduduk saja oleh Allah. Andaikan takdir Allah tidak memindah orang itu penduduknya, kelahiran domisilinya tidak pindah, sukses juga. Orang sukses yang sekarang itu sukses di mana saja itu. Gak usah pindah, sukses. Pindah sukses. Takdir itu namanya. Ya mungkin hanya itu para jamaah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.